Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori dualistik sosial WK dan dualisme teknologi Higgins. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori dualistik sosial Boyka. G.H. Boyka, ahli ekonomi Belanda, adalah seorang pelopor yang mengembangkan teori sendiri yang hanya cocok untuk diterapkan di negara terbelakang. Teorinya tentang dualisme masyarakat merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajian terhadap perekonomian Indonesia. Boyke menggunakan istilah masyarakat dualisme untuk masyarakat yang menunjukkan ciri tersendiri di tengah sistem sosial yang sinkron yang telah dewasa, di mana biasanya evaluasi historis masyarakat-masyarakat homogen terpisah atau sama lain melalui bentuk penelitian seperti misalnya antara prakapitalisme dan kapitalisme penuh melalui kapitalisme awal. Ciri-ciri masyarakat dualistik. Boyke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi ekonomi dua sistem sosial yang berbenturan yang ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Ada dua ciri absolut sektor timur perekonomian dualistik yang membedakannya dari masyarakat barat, yaitu kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Barang lebih diukur menurut Twilight prestisenya daripada nilai kegunaannya. Industri pribumi hampir-hampir tidak mempunyai organisasi tanpa modal secara tidak berdaya dan tidak mengenal pasar. Tidak dapat diterapkan teori ekonomi barat. Ciri-ciri khas masyarakat timur tewas membuat teori ekonomi barat sama sekali tidak dapat diterapkan pada ekonomi terbelakang. Menurut Boyke, teori ekonomi barat dimaksud untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah prakapitalistik. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat dan tidak hanya gagal tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Di bidang industri production timur, secara teknologi, ekonomi, atau sosial tidak dapat menyesuaikan diri dengan rekan baratnya. Boyke menunjukkan 5 jenis pengangguran di negara terbelakang, yaitu pengangguran musiman, tidak tetap, pengangguran pekerjaan tetap, pengangguran negeri, dan pengangguran orang-orang Indo. Di negara terbelakang, keinginan dan daya beli yang terbatas telah menghambat seluruh pembangunan ekonomi. Penilaian kritis. Teori Boyke mengenai pembangunan dualistik sangat dikecam oleh Profesor Benjamin Higgins atas dasar berikut. Yang pertama, keinginan tidak terbatas. Pendapat Boyke bahwa rakyat ekonomi terbelakang mempunyai keinginan yang terbatas atau kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang tidak didukung oleh pengalaman Indonesia sendiri. Yang kedua, buruh lepas bukan tidak terorganisasi.
Ciri yang dikemukakan Boyke mengenai buruh lepas Timur sebagai tak terorganisasi, pasif, dan diam adalah tidak konsisten dengan tumbuh kuatnya buruh organisasi di Indonesia, India, dan dimanapun. Yang ketiga, buruh Timur bukan tidak mobile, adalah tidak mungkin menerima pandangan bahwa rakyat pada ekonomi Timur angkat untuk meninggalkan desa mereka. Yang keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Boyke menganggap teori dualistiknya hanya untuk ekonomi Timur, walaupun dia sendiri mengakui bahwa dualisme sosial juga hadir di dalam perekonomian terbelakang Afrika dan Amerika Latin. Yang kelima, dapat diterapkan pada masyarakat Barat. Berbagai ciri khas masyarakat Timur yang digambarkan oleh Boyke menurut Higgins dapat juga digunakan pada masyarakat Barat. Yang keenam, bukan suatu teori tetapi deskripsi. Dr. Boyke tidak berhasil menciptakan suatu teori sosial dan ekonomi yang khusus bagi ekonomi terbelakang. Yang ketujuh, peralatan teori ekonomi Barat dipakai di masyarakat Timur. Sebagian peralatan teori ekonomi Barat yang mendasari kebijaksanaan fiskal dan moneter dan kebijaksanaan lain yang ditujukan untuk menghapus ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat diterapkan pada masyarakat Timur dengan sedikit variasi. Yang terakhir ialah tidak memberikan pemecahan terhadap masalah pengangguran. Dualismenya Boyke lebih banyak memusatkan diri pada aspek sosial budaya ketimbang pada aspek ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dualisme teknologi Higgins. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosial Boyke, Profesor Higgins membangun teori dualisme teknologi. Dualisme teknologi berarti penggunaan berbagai fungsi produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Negara terbelakang sebenarnya ditandai oleh ketidakseimbangan struktural pada tingkat faktor. Higgins membangun teorinya di sekitar dua faktor produksi dan dua sektor dengan kekayaan faktor dan fungsi produksi. Berdasarkan berbagai fungsi produksi di kedua sektor, Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi dalam perekonomian dualistik. Sebelum proses ekspansi tersebut dimulai, sektor pada saat tidak mengalami kelebihan atau kekurangan faktor produksi. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi tidak membantu dalam mengatasi pengangguran tersembunyi. Penilaian kritis. Profesor Higgins mencoba menampilkan evolusi historis sektor modern dan teater tradisional yang menyebabkan semakin meningkatnya kekurangan kerjaan sektor yang disebutkan terakhir. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosial Boyke. Ia realistis karena dualisme teknologi memperhatikan bagaimana pengangguran tersembunyi secara berangsur-angsur timbul di sektor pedesaan masyarakat dualistik. Kekurangannya, tetapi teori tersebut bukan tanpa keterbatasan.
Yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri. Yang kedua, harga sektor tidak tergantung pada kekayaan faktor. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Yang keempat, mengabaikan penggunaan teknik penyerapan buruh. Dan yang terakhir, besarnya dan sifat pengangguran tersembunyi tidak jelas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.